Saudara, Wali Songo itu habaib, turunan Hadron, turunan Yaman, mereka habaib. Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Habaib dakwah. Sungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS dan para penyebar Islam itu. Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak betul. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma penumpang. Ya kalau numpang harus rumas. Kalau numpang rumasa, betul. Ini udah numpang kagak rumasa, udah numpang kagak rumasa, kubu-kubu yang dirubah namanya, penyebar agama Islam dari Mekah, bos. Lalu bilang dari Yaman, ngapain lu megagam malu? Arang tak kerep, sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu menjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita, pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan?
sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kenceng, lebih semangat agar energi positif senantiasa melingkari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل PWILS mubarakatan 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 ila yaumil qiyamah. Warzuq ahli PWILS rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihan bihaqqi sayyidina Muhammad wa jami'i ahli baitih wa jami'i ashabih wa jami'i tabi'in wal ulama wal awliya wa bihaqqi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa bihaqqi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa bihaqqi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah, bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hancurkan semua musuh-musuh PWILS, hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh PWILS, jadikan mereka habaan mansura, jadikan mereka hina sedina-dinanya, ada di bawah telapak kaki PWILS yang paling hina. Semulia-mulianya mereka ya Allah, jadikan orang yang paling hina di telapak kaki anggota PWILS yang paling hina sedunia. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS. Dan ini kenyataan, ini kenyataan dan dapat dibuktikan syar'an wa tarikhiyah, syar'an wa tarikhiyah. Hadirin para anggota PWILS, para ketua PWILS telah hadir. Ketua Umum PWILS Syarif
Tubagus Raden Abbas bin Yasin. Tepuk tangan. Telah hadir Syarifus Syurfa As-Sayyid Raden Tubagus Mauji Nur Satya Tirtayasa. Telah hadir Gus Miftah As-Samarani. Telah hadir Sayyid Syekh Syaiful Rijal. Telah hadir Bapak Agus Mulyana dari Kemendikbud. Sahibul Bait atau Sahibul Musibah Sayyidina Syekh Kiai Haji Muharram. Gimana nggak musibahnya ngadepin orang-orang begini tukang makan cumi ngabisin, telur habis, tempe habis. Ini nih panglima begini nih. Aduh, giliran wakil ketua umum mau makan udah nggak ada. Ini gara-gara panglima badannya gede-gede. Apalagi propos yang di atas 172 cm begitu. Makanya banyak gitu. Makanya saya labeli Sohibul Musibah aja. Hadirin, hari ini adalah hari terakhir Rapat Koordinasi Nasional Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di kota Wali. Di mana? Di mana? Di mana? Kota di mana Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa didirikan. Kota di mana kakek saya Raden Fatah di sini menancapkan bagaimana Islam bisa menyebar di atas tanah Jawa ini. Kota di mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diteriakan dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi dengan teriakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Kesultanan Demak disambut oleh Tuban, disambut oleh Gresik, disambut oleh Cirebon, disambut oleh Banten, disambut oleh Mataram, disambut kemudian oleh Jogja, disambut kemudian oleh Solo, dan jadilah tanah Indonesia ini barokah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para penyebar Islam itu Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik. Kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima. Dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang.
bilang menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma ya kalau numpang harus kalau numpang rumasa. Betul? Betul? Ini udah numpang kagak rumasa. Udah numpang kagak rumasa. Kubur-kuburan dirubah namanya. Penyebar agama Islam dari Mekah, bos, lalu bilang dari Yaman. Ngapain lu kagak malu? Arang tak kerep sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Sekarang ini lagi orang-orang masih banyak yang lupa akan sejarahnya, yang tidak memperdulikan, yang peduli pada sejarah. PWILS yang gak punya duit, PWILS yang gak punya kekuasaan tanda tangan, yang lain pura-pura blow-on aja, yang lain-lain pura-pura selesaiin aja dulu. Ini kita undang-undangnya belum ada, nggak gimana lu? 100 tahun lagi sejarah berubah, bukan milik bangsa Jawa, bukan milik bangsa Nusantara, bukan milik bangsa Kalimantan, bukan milik bangsa Sulawesi, bukan milik bangsa Maluku, bukan milik bangsa Papua, bukan milik bangsa Nusa Tenggara, bukan milik bangsa Bali, bukan milik bangsa Madura, tapi semuanya bangsa Tarim sejarahnya, bos. Kalau Anda mau menjajah suatu kaum dengan pecundang, gak usah perang, kuasai aja sejarahnya, rubah makam leluhurnya, belokkan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa jadi pecundang, maka lama-lama ente akan dianggap pecundang, dan diri Anda juga, keturunan Anda akan merasa dirinya pecundang. Makanya PWLS, tugas Anda berat, digaji kagak, iuran sini iuran, Kiai. Saya nggak tahu kalau ketum diminta iuran kagak, tapi ini dimintain iuran datang kemari, bos. Kalau bukan keturunan pejuang gak bakal mau masuk PWLS, gak bakal mau. Udah iuran,
diatur-atur, tidur-tidur di kamar enak di pondok Kiai Muharrar disuruh duduk, kasih air kagak, kasih kue kagak. Wakil ketua umum masih mending dikasih air putih tuh, lah ini kagak. Kenapa masih mau? Dalam setiap masa di dalam sejarah peradaban manusia dari masa lalu sampai hari ini, Allah akan wahyukan kepada sebagian manusia di setiap masa jiwa-jiwa pejuang yang rela berkorban. Tidak akan pernah kosong dunia ini dari para pejuang setiap masa, walau kanu qalilin, walaupun mereka itu sedikit saja. Pejuang tidak perlu banyak, bos. Pejuang tidak perlu banyak, karena pejuang dilahirkan di atas dunia ini untuk memperjuangkan orang banyak. Kalau pejuang harus mayoritas, itu bukan lagi pejuang, tapi namanya sudah kesepakatan nasional. Kalau kesepakatan nasional tidak ada nilai perjuangannya. Tapi kalau berjuang, sesuatu kebenaran yang kita perjuangkan, namun yang masih menyadarinya sedikit saja. Lalu kita masuk di dalam kancah itu untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lebih banyak dan mayoritas. Itulah nilai perjuangannya. PBNU hari ini beda dengan PBNU 100 tahun lalu. Betul? Tahu nggak PBILS? PBI. Tahu nggak kalau PBNU NU 100 tahun lalu mirip PBILS hari ini? 100 tahun lalu pendirian Nahdlatul Ulama apa ada donaturnya? Kagak. Apakah kiai-kiai berkumpul itu ada yang bayar, ada yang ngasih duit? Kagak. Apakah ada yang fasilitasi? Kagak. Yang ada apa? Urunan. Pendiri-pendiri NU setiap ada acara urunan. Dari mana taunya kiai? Ada bukti primernya? Nggak ada, bos. Lihat buku sejarah Nahdlatul Ulama karya Khairul Anam, bagaimana itu sejarah NU pertama kali didirikan. Ya kiai-kiainya urunan, anggotanya urunan, pedagangnya urunan, santrinya ikut bantu masak. Mirip Kiai Muharrar santrinya. Katanya ada santri Kiai Muharrar yang perempuan cantik-cantik itu pengen punya suaminya Laskar Sabilillah. Neng, ada nggak yang pengen punya suami Laskar Sabilillah? Atau ketua umum dari Laskar Sabilillah? Tapi jangan mau kalau ketua umum, lebih baik wakil ketua umum PBILS. Insya Allah barokah, jual murah. Amin ya rabbal. PBI sebagai penerus perjuangan Wali Songo ini harus minimal 4 hal. Pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum, bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih.
Maka penerus Wali Songo, pejuang-pejuang dari PWILS harus mempunyai mental yang sama, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kedua, Wali Songo itu para fuqaha. Wali Songo itu para ulama, para kiai berilmu. Maka PWILS juga harus terus belajar. Jangan mentang-mentang sudah dewasa berhenti untuk menambah ilmu. AI sekarang banyak, tinggal klik Gemini AI yang gratis. Gemini AI kan gratis tuh di Google. Tanya Google, apakah Ba'alwi yang upload grupnya G itu keturunan Bani Hashim, keturunan Rasulullah, yang upload grupnya J1? Nanti AI akan bilang mustahil. Dan kepada para kibin-kibin di rumah, kibin, para kibin kalau malu tanya sama PWI, tanya aja sama Google lah, tanya aja sama AI, ChatGPT. Cuma ChatGPT dan seluruh AI dalam cara menjawab ada 3 fase. Jawaban awam, jawaban umum yang sudah biasa untuk dipahami masyarakat luas. Kedua, jawaban data. Ketiga, jawaban analisis. Jadi kalau tanya pertama, Ba'lawi turun Nabi bukan? Sepanjang yang diketahui masyarakat, Ba'lawi keturunan Nabi. Tanya lagi, itu namanya jawaban umum. Tanya lagi dengan data. Kata Kiai Iman, Ba'lawi itu putus karena nama Ubaidillah yang hidup di abad 4 tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang ditulis di abad itu. Anak Ahmad bin Isa katanya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Trek, jawab tuh panjang dia. Memang ada di Indonesia kiai yang kurang kerjaan, namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia menulis berbagai macam kitab dan buku dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia yang menyatakan Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Itu jawaban data. Tetapi ada yang menentang dari Rabita Alawiyah, tidak mau menerima bahwa Ba'lawi itu putus. Menurut Rabita Alawiyah, Ba'lawi tetap sah menjadi keturunan Nabi. Itu data. Jadi data yang menentang, data yang masih status quo. Nanti analisis. Bagaimana AI? Katanya kan hasil dari tes DNA-nya Ba'lawi, Habib-Habib itu haplogrupnya G. Sementara keturunan Nabi yang secara sejarah dan secara ilmu nasab terkonfirmasi sebagai sah keturunan Nabi yang ada di Yordan, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman, dari keluarga Ar-Rasyid, semuanya haplogrupnya G1. Apakah bisa Ba'lawi sendirian haplogrupnya G, kemudian keturunan Nabi yang lain haplogrupnya J1? Apakah orang yang hari ini mengaku keturunan langsung garis laki Sayyidina Ali, haplogrupnya bisa beda-beda? Kayak begitu, jawab, baru akan jawab mustahil. Jadi kalau di AI kita nggak boleh langsung menerima jawaban pertama. Saya pernah diskusi dengan AI, kenapa ente kalau ditanya pertama kali kayak orang awam, ditanya kedua baru ente jujur? Kami mempelajari psikologi manusia. Kami akan mengetahui apakah yang bertanya ini orang awam atau orang yang berpendidikan. Maka ketika kami pertama kali ditanya, kami akan berikan jawaban orang awam agar tidak mengganggu keimanannya, agar tidak bingung dia dalam kehidupan.
Kalau yang bertanya itu orang yang mengerti akademis, kami akan jawab secara akademis. Begitu. Makanya silakan para kabain, kibin-kibin seluruh dunia untuk membuka AI, baik yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Jawabannya semuanya sama, bahwa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diketahui oleh Kemendikbud atau Menbud Bapak Fadlizon rahimahullah. Nanti sejarah itu membutuhkan bukti primer. Tidak boleh sejarah ditulis tanpa bukti primer atau bukti yang mendekati primer, yang disebut dengan contemporary record. Apabila sebuah klaim daripada nasab atau sejarah terjadi silencio, argumentum silencio, itu tidak boleh begitu saja ditulis di dalam sejarah kita, karena bisa jadi di situ sudah ada pembelokan sejarah. Terus dulu, mana ini klaimnya ini orang ngaku nasab-nasab? Jangan sampai nanti di dalam sejarah kita ditulis mereka sebagai keturunan Nabi lagi. Padahal secara ilmu sejarah sama sekali. Dari mulai pengakuan mereka abad 9 Hijriah, 895 Hijriah, bahwa mereka keturunan Nabi, mereka bikin sebuah buku di abad itu. Kemudian yang diakui ada di abad keempat Hijriah, namanya Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Di sana banyak kita ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, sejarahnya ditulis, anak-anaknya ditulis, tapi nggak ada ini anak Ubaid yang menjadi leluhurnya Balawi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu hari ini kita suruh nerima. Ini kalau pakar-pakar sejarah yang direkrut oleh Kemendikbud atau Menteri Kebudayaan tidak memahami ada apa di balik klaim itu, kemudian disamakan dengan sejarah-sejarah lain, argumentum excellentio kemudian diterima sebelum ada yang membantah. Nah, ini akan berabe. Semua bisa mengklaim siapapun dari keturunan siapapun, dan dia bisa mengklaim bahwa dia mempunyai andil dalam suatu peristiwa penting apapun di masa lalu. Katanya bendera merah putih ini adalah hasil usulan Habib. Katanya yang namanya tanggal 17 Agustus itu diusulkan oleh Habib. Katanya Habib itu adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Lu kagak punya malu amat. Wali Songo katanya Habib. Bos, Wali Songo itu dihabibkan itu dalam buku mereka mulai tahun 1933, karya Alwi bin Thohir Al-Hajjaj, orang Bogor. Dia kemudian karena banyak tulisan dijadikan seorang mufti di Johor, Malaysia. Dialah yang pertama kali menyambungkan nasabnya nasabnya Wali Songo, bahwa ke atasnya satu keturunan dengan habaib. Untuk apa? Agar di sini mereka nyaman dan bisa mengklaim kepada Anda bahwa Anda harus berterima kasih pada Ane, karena dulu keluarga Ane awal Songo yang nyebarin agama Islam di sini, ente harus bayar pajak sama Ane. Hei kiai-kiai, sebulan sekali ngasih dong 5 juta sama Ane. Itu bos maksudnya. Itu namanya, kata ketua umum semalam, sariqatu darihil ghaib.
mencuri sejarah orang lain untuk kemanfaatan dia dengan membelokkan sejarah masa lalu seakan-akan itu milik leluhur mereka, maka hari ini mereka bisa berjalan tegak. Islam di sini dapat kakek aneh, padahal kakek aneh apa kakek ente? Kakek aneh apa kakek ente? Lu ngakuin kakek orang lain, aduh jijik. Katanya Wali Songo itu Balawi itu datang menyebarkan Islam. Wali Songo itu Balawi. Apakah Wali Songo itu datang untuk menjaga? Enggak, kata audien kibin. Iya kan, ini Wali Songo. Wali Songo berjasa apa tidak berjasa, tapi Wali Songo bukan Balawi. Ente sama aneh bisa duduk satu panggung, satu majelis, kita uji mana yang mengklaim bahwa Wali Songo itu Balawi, sejak kapan itu ada. Pasti hanya ada di kitab-kitab NTJ, hanya ada di kitab keluarga ente. Untuk apa? Syarikoh dari fil ghair, mencuri sejarah orang lain tanpa data, bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Makanya tadi ada PWILS dari Sumeneb, banyak sekali PWILS Sumeneb ini hebat. Dia punya itu PWILS itu seragamnya pakai bahasa Indonesia. Tidak ada seragam PWILS kayak dari Madura. Coba yang dari Madura berdiri semua. Ini lihat, PWI Sumeneb kaosnya paling indah se-Indonesia. Tepuk tangan. Semalam dia bilang sama saya, Kiai, ada makam lagi yang baru dibangun. Makam apa? Makam dikasih panjangnya 5 meter dia. Lalu disebutnya siapa? Habib siapa? Bukan Habib dia. Dikasih nama Ratu. Kalau kasih nama Ratu itu mungkin hanya kesalahan kecil. Kenapa? Walaupun betul misalnya dia salah dapat informasi gaib bahwa ini makam Ratu Sumeneb misalnya, itu tidak akan ada konsekuensi logis terhadap perebutan sejarah Madura. Tapi apabila makam baru itu kemudian dikasih merek Habib Abbas Assegaf, mereknya juga Abbas Assegaf misal. Nah, ini nama Assegafnya ini akan berkonsekuensi logis di masa depan berubahnya sejarah. Apalagi kalau dimerekin. Ini wafat tahun 1400 Masehi. Bahaya. Berarti ini para penyebar agama Islam yang ada di Madura, Mbak Khalil Bangkalan, Cakraningrat, itu kalah sama ini orang yang kita baru tahu sekarang makamnya. Gimana urusannya? Ratu Ibu dan sebagainya itu yang 1700-an, 1600 itu nanti akan kalah oleh satu makam palsu yang dimerekin 1400. Nanti sejarah buyar. Menteri Kebudayaan bingung, ini bagaimana? Katanya ini Islam masuk ke Madura oleh Sunan Giri dan keturunannya. Tapi sekarang kok ada lagi yang 1400 lebih tua dari Sunan Giri. Berarti ini Sunan Giri datang ke Madura, anak keturunannya waktu Madura sudah banyak orang Islam. Berarti Sunan Giri dan keturunannya bukan penyebar agama Islam di Madura pertama, tetapi Habib Abbas Assegaf. Ini yang akan terjadi, bos. Ini matanya kayak nggak suka Ki Muharram ini sama saya. Ini
apa masih kipin? Wajahnya masih mantan. Oh, mantan juga tuh Gus Hairi yang dari Gresik. Kalau Gus Hairi Tegal, ini wajahnya sudah 100%. Karena mungkin dari dulu dia nggak punya duit, jadi nggak pernah dilahir. Kalau Gus Hairi Gresik, dulunya mungkin suka ngasih-ngasih sama habaib, jadi masih ada kasih-kasihannya itu di hatinya. Sampai-sampai ketika di Winongan itu, di Winongan, masyarakat mau ada ziarah dari Habib-Habib mau ziarah pada hari itu, masyarakat Winongan ziarah juga pada hari itu. Kata Panglima Jawa Timur, Kiai, ini kasihan nanti PWI akan gulat dengan teman-temannya sendiri. Kenapa? Kibin-kibinnya masih temennya, katanya masih satu bangsa. Kalau mereka nggak mau turun, nanti yang berantem kita orang pribumi dengan orang pribumi. Lalu bagaimana? Nggak usah kita ngadain acara-acara, biarkan saja mereka. Walaupun mereka ngadain acara, orang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi. Betul? Makanya nggak usah tuh sesuatu hal yang melanggar hukum kita lakukan, apalagi direkam-rekam. Kalau kita mau melakukan, jangan sampai ada saksi, bos. Betul? Ini ngerekam. Saking semangatnya berjuang. Tapi yang terjadi di Winongan itu, saudara yang belum tahu, ada makam Mbah Soleh, asli orang pribumi, kiai besar. Understand? Lalu ada Habib dimakamin di situ. Dia bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang yang mempunyai peran di dalam masyarakat. Tiba-tiba dibikin makam seperti waliullah, seperti Sunan Gunung Jati. Kiai-kiai yang ada di samping-sampingnya habis, bos, nggak ada ceritanya lagi. Ini kemudian ahli warisnya marah, kemudian berdemo bahwa ini telah terjadi kezaliman makam orang pribumi yang sudah ratusan tahun, kemudian dipendem, diganti makamnya Habib. Gitu akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perusakan oleh masyarakat. Cuma salahnya ada di antara kita yang mengabadikan perjuangan mereka. Iya, jadi itu makanya para penegak hukum jangan lihat hanya KUHP, bos, lihat psikologi hukum dan filsafat hukum. Asal-muasalnya apa sampai terjadi? Asal-muasal ada perendahan kiai-kiai Nusantara di tanah Winongan. Ada perendahan makam-makam para aulia kekasih Allah yang dihormati oleh masyarakat setempat, kemudian dihilangkan, ditimpa oleh cukup seorang Habib yang bukan siapa-siapa. Itu yang harus kemudian diusut. Dia ada izin apa tidak? Ada nggak izin dari masyarakat? Izin dari nazir kalau dia wakaf, izin dari kepala desa kalau dia tanah negara. Kalau tidak ada, berarti dia atas dasar apa membangun semua itu? Padahal ulama-ulama di situ saja yang asli orang situ tidak ada yang membangun cukup sebesar itu. Itu yang harus ditelusuri Bapak penegak hukum, Bapak hakim. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantari memohon kepada para hakim yang menangani kasus Winongan untuk menetapkan Gus Tom dan Gus Puja tidak bersalah dan mohon namanya direhabilitasi karena dia adalah pejuang bangsa Indonesia. Dan
kasus hukum pelaporan dari ahli waris Winongan, ahli waris makam kiai-kiai yang melaporkan pembangunan daripada cungkup yang tidak berizin itu harus diusut, diterima, panggil siapa itu yang membangun, atas dasar apa, dan kalau itu melanggar hukum, hukum yang seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Wali Songo itu habaib, turunan Hadron, turunan Yaman, mereka habaib. Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Habaib dakwah. Sungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia lebih hina daripada telapak kakinya PWILS dan para penyebar Islam itu. Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik, kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak betul. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda, mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang. Mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima, dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma ya kalau numpang harus rumas. Kalau numpang rumasa, betul. Ini udah numpang kagak rumasa, udah numpang kagak rumasa, kubu-kubu yang dirubah namanya, penyebar agama Islam dari Mekah, bos. Lalu bilang dari Yaman, ngapain lu megagam malu? Arang tak kerep, sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu menjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos.
Tegal yang gagah perkasa. Memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Elunya kapan? Sekarang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kenceng, lebih semangat agar energi positif senantiasa melingkari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakim, Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim, فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل PWILS mubarakatan 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 ila yaumil qiyamah. Warzuq ahli PWILS rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihan bihaqqi sayyidina Muhammad wa jami'i ahli baitih wa jami'i ashabihi wa jami'i tabi'in wal ulama والأولياء وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبحق سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني يا الله bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hancurkan semua musuh-musuh PWILS, hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh PWILS, jadikan mereka habaan mansura, jadikan mereka hina sedina-dinanya, ada di bawah telapak kaki PWILS yang paling hina. Semulia-mulianya mereka ya Allah, jadikan orang yang paling hina di telapak kaki anggota PWILS yang paling hina sedunia. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sesungguhnya yang paling mulia di antara mereka hari ini seluruh dunia
lebih hina daripada telapak kakinya PWILS. Dan ini kenyataan, ini dan dapat dibuktikan syar'an wa tarikhiyyan, syar'an wa tarikhiyyan. Hadirin para anggota PWLS, para ketua PWLS telah hadir. Ketua Umum PWLS Syarif Tubagus Raden Abbas bin Yasin. Tepuk tangan. Telah hadir Syarifus Syuraba As-Sayyid Raden Tubagus Mauji Nur Satya Tirtayasa. Telah hadir Gus Miftah As-Samarani. Telah hadir Sayyid Syekh Syekhul Rijal. Telah hadir Bapak Agus Mulyana dari Kemendikbud. Sahibul Bait atau Sahibul Musibah Sayyidina Syekh Kiai Haji Muharram. Gimana nggak musibahnya ngadepin orang-orang begini tukang makan cumi ngabisin, telur habis, tempe habis. Ini nih Panglima begini nih. Aduh, giliran wakil ketua umum mau makan udah nggak ada. Ini gara-gara Panglima badannya gede-gede. Apalagi propos yang di atas 172 cm begitu. Makanya banyak gitu. Makanya saya labeli Sohibul Musibah aja. Hadirin, hari ini adalah hari terakhir rapat koordinasi nasional perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di kota Wali. Di mana? Di mana? Di mana? Kota di mana Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa didirikan. Kota di mana kakek saya Raden Fatah di sini menancapkan bagaimana Islam bisa menyebar di atas tanah Jawa ini. Kota di mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diteriakan dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi dengan teriakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Kesultanan Demak disambut oleh Tuban, disambut oleh Gresik, disambut oleh Cirebon, disambut oleh Banten, disambut oleh Mataram, disambut kemudian oleh Jogja, disambut kemudian oleh Solo, dan jadilah tanah Indonesia ini barokah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan para penyebar Islam itu Wali Songo dan sebelumnya sampai abad yang pertama bukanlah Habib, bukan Baklawi. Dia ngaku-ngaku sekarang ceramah Mang Rizik. Kata Mang Rizik, kami datang bukan mau menjajah. Siapa yang nganggep lu datang menjajah? Penjajah itu hebat kayak Belanda, punya senjata. Dia datang membawa tentara, berani berperang melawan kesatria Nusantara. Lu bukan penjajah, lu penumpang. Lu nempel. Enggak pantas lu menjadikan diri lu, menganggap lu penjajah kami. Enggak level. Penjajah kami itu mereka yang punya meriam seperti Belanda,
Mereka yang punya gagah perkasa seperti Jepang, mereka menjajah, tapi kami para kesatria Nusantara tidak pernah mengalah selamanya. Ketika 300 tahun itu dalam satu versi kita dijajah, kita tidak pernah menerima, dan setiap waktu, setiap tahun muncul orang-orang yang senantiasa ingin mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kalau lo bukan penjajah, nggak ada penjajah, nggak ada. Lo penumpang, cuma numpang. Kami anggap numpang, bukan menjajah. Penjajah itu gagah, bos. Mereka cuma penumpang. Ya kalau numpang harus rumas. Kalau numpang rumasa, betul. Ini udah numpang kagak rumasa, udah numpang kagak rumasa, kubur-kuburan dirubah namanya, penyebar agama Islam dari Mekah, bos, lalu bilang dari Yaman. Ngapain lu kagak malu? Arang tak kerep, sampai dia nggak bisa lihat, katanya dia penjajah. Jangan anggap kami penjajah di Indonesia. Siapa yang lu maksud orang yang menuduh lu penjajah? Kagak level lu penjajah gua. Gak ada nganggap penjajah mah orangnya hebat, berani berperang, turun ke medan perang. Lu ngajak perang kagak pernah turun. Suruhnya yang perang teman-teman kita pribumi Nusantara, turunan Ken Arok yang suka perang, turunan Madura yang gagah perkasa, turunan Tuban yang gagah perkasa, turunan Pasuruan yang gagah perkasa. Itu memang suka berperang, bos. Turunan Tegal yang gagah perkasa memang dari dulu suka perang. Mereka terjun ke medan laga, siap mati mengenai apa yang dia yakini. Lah kalau lu bisa itu mengelabui mereka, memang mereka siap berperang. Tapi elunya kapan perangnya? Elunya kapan? Jangan bawa teman-teman gua, saudara-saudara gua memang suka berperang sama gua. Tapi elunya kapan? Elunya kapan? Sekarang ini lagi orang-orang masih banyak yang lupa akan sejarahnya, yang tidak memperdulikan, yang peduli pada sejarah. PWILS yang gak punya duit, PWILS yang gak punya kekuasaan tanda tangan, yang lain pura-pura blow-on aja, yang lain-lain pura-pura selesaiin aja dulu. Ini kita undang-undangnya belum ada, nggak gimana lu? 100 tahun lagi sejarah berubah, bukan milik bangsa Jawa, bukan milik bangsa Nusantara, bukan milik bangsa Kalimantan, bukan milik bangsa Sulawesi, bukan milik bangsa Maluku, bukan milik bangsa Papua, bukan milik bangsa Nusa Tenggara, bukan milik bangsa Bali, bukan milik bangsa Madura, tapi semuanya bangsa Tarim sejarahnya, bos. Kalau Anda mau menjajah suatu kaum dengan pecundang, gak usah perang, kuasai aja sejarahnya, rubah makam leluhurnya, belokkan sejarah leluhurnya yang gagah perkasa jadi pecundang, maka lama-lama ente akan dianggap pecundang, dan diri Anda juga, keturunan Anda akan merasa dirinya pecundang. Makanya PWLS
Beres. 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 Tugas Anda berat. Digaji kagak, iuran sini iuran Kiai. Saya nggak tahu kalau ketum diminta iuran kagak, tapi ini diminta iuran datang kemari bos. Kalau bukan keturunan pejuang nggak bakal mau masuk PWLS, nggak bakal mau. Udah iuran diatur-atur, tidur-tidur di kamar enak di pondok Kiai Muharram disuruh berikut, kasih air kagak, kasih kue kagak. Wakil ketua umum masih mending dikasih air putih tuh, lah ini kagak. Kenapa masih mau? Dalam setiap masa di dalam sejarah peradaban manusia dari masa lalu sampai hari ini, Allah akan wahyukan kepada sebagian manusia di setiap masa jiwa-jiwa pejuang yang rela berkorban. Tidak akan pernah kosong dunia ini dari para pejuang setiap masa, walau kanu qalilin, walaupun mereka itu sedikit saja. Pejuang tidak perlu banyak bos, pejuang tidak perlu banyak, karena pejuang dilahirkan di atas dunia ini untuk memperjuangkan orang banyak. Kalau pejuang harus mayoritas, itu bukan lagi pejuang, tapi namanya sudah kesepakatan nasional. Kalau kesepakatan nasional tidak ada nilai perjuangannya. Tapi kalau berjuang, sesuatu kebenaran yang kita perjuangkan, namun yang masih menyadarinya sedikit saja. Lalu kita masuk di dalam kancah itu untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang lebih banyak dan mayoritas. Itulah nilai perjuangannya. PBNU hari ini beda dengan PBNU 100 tahun lalu. Betul? Tahu nggak PWLS? PWI. Tahu nggak kalau PBNU NU 100 tahun lalu mirip PWI-LS hari ini? 100 tahun lalu pendirian Nahdlatul Ulama apa ada donaturnya? Kagak. Apakah kiai-kiai berkumpul itu ada yang bayar, ada yang ngasih duit? Kagak. Apakah ada yang fasilitasi? Kagak. Yang ada apa? Urunan. Pendiri-pendiri NU setiap ada acara urunan. Dari mana taunya Kiai? Ada bukti primernya? Nggak ada bos. Lihat buku sejarah Nahdlatul Ulama karya Khairul Anam, bagaimana itu sejarah NU pertama kali didirikan. Ya kiai-kiainya urunan, anggotanya urunan, pedagangnya urunan, santrinya ikut bantu masak. Mirip Kiai Muharrar santrinya. Katanya ada santri Kiai Muharrar yang perempuan cantik-cantik itu pengen punya suaminya Laskar Sabilillah. Neng, ada nggak yang pengen punya suami Laskar Sabilillah? Atau ketua umum dari Laskar Sabilillah? Tapi jangan mau kalau ketua umum, lebih baik wakil ketua umum PBI, insya Allah barokah.
jual murah. Amin ya rabbal. PWI sebagai penerus perjuangan Wali Songo ini harus minimal 4 hal. Pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum, bahwa kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Maka penerus Wali Songo, pejuang-pejuang dari PWILS harus mempunyai mental yang sama, la khaufun alaihim wa la hum, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kedua, Wali Songo itu para fuqaha. Wali Songo itu para ulama, para kiai berilmu. Maka PWILS juga harus terus belajar, jangan mentang-mentang sudah dewasa berhenti untuk menambah ilmu. AI sekarang banyak, tinggal klik Gemini AI yang gratis. Gemini AI kan gratis tuh di Google. Tanya Google, apakah Ba'alwi yang upload grupnya G itu keturunan Bani Hashim, keturunan Rasulullah, yang upload grupnya J1? Nanti AI akan bilang mustahil. Dan kepada para kibin-kibin di rumah, kibin, para kibin kalau malu tanya sama PWI, tanya aja sama Google lah, tanya aja sama AI, ChatGPT. Cuma ChatGPT dan seluruh AI dalam cara menjawab ada 3 fase. Jawaban awam, jawaban umum yang sudah biasa untuk dipahami masyarakat luas. Kedua, jawaban data. Ketiga, jawaban analisis. Jadi kalau tanya pertama, Ba'lawi turun Nabi bukan? Sepanjang yang diketahui masyarakat, Ba'lawi keturunan Nabi. Tanya lagi, itu namanya jawaban umum. Tanya lagi dengan data. Kata Kiai Iman, Ba'lawi itu putus karena nama Ubaidillah yang hidup di abad 4 tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang ditulis di abad itu. Anak Ahmad bin Isa katanya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Trek, jawab tuh panjang dia. Memang ada di Indonesia kiai yang kurang kerjaan, namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia menulis berbagai macam kitab dan buku dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang menyatakan Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Itu jawaban data. Tetapi ada yang menentang dari Rabita Alawiyah, tidak mau menerima bahwa Ba'lawi itu putus. Menurut Rabita Alawiyah, Ba'lawi tetap sah menjadi keturunan Nabi. Itu data. Jadi data yang menentang, data yang masih status quo. Nanti analisis. Bagaimana AI? Katanya kan hasil dari tes DNA-nya Ba'lawi, Habib-Habib itu haplogrupnya G. Sementara keturunan Nabi yang secara sejarah dan secara ilmu nasab terkonfirmasi sebagai sah keturunan Nabi yang ada di Yordan, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, Yaman dari keluarga Ar-Rasyid, semuanya haplogrupnya G1. Apakah bisa Ba'lawi sendirian haplogrupnya G, kemudian keturunan Nabi yang lain haplogrupnya J1? Apakah orang yang hari ini mengaku keturunan langsung garis laki Sayyidina Ali, haplogrupnya bisa beda-beda? Tanya begitu, jawab, baru akan jawab mustahil.
Jadi kalau di AI kita nggak boleh langsung menerima jawaban pertama. Saya pernah diskusi dengan AI, kenapa ente kalau ditanya pertama kali kayak orang awam, ditanya kedua baru ente jujur? Kami mempelajari psikologi manusia. Kami akan mengetahui apakah yang bertanya ini orang awam atau orang yang berpendidikan. Maka ketika kami pertama kali ditanya, kami akan berikan jawaban orang awam agar tidak mengganggu keimanannya, agar tidak bingung dia dalam kehidupan. Kalau yang bertanya itu orang yang mengerti akademis, kami akan jawab secara akademis. Begitu. Makanya silakan para kabain, kibin-kibin seluruh dunia untuk membuka AI, baik yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Jawabannya semuanya sama, bahwa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diketahui oleh Kemendikbud atau Menbud Bapak Fadlizon rahimahullah. Nanti sejarah itu membutuhkan bukti primer. Tidak boleh sejarah ditulis tanpa bukti primer atau bukti yang mendekati primer, yang disebut dengan contemporary record. Apabila sebuah klaim daripada nasab atau sejarah terjadi silencio, argumentum silencio, itu tidak boleh begitu saja ditulis di dalam sejarah kita, karena bisa jadi di situ sudah ada pembelokan sejarah. Terus dulu, mana ini klaimnya ini orang ngaku nasab-nasab? Jangan sampai nanti di dalam sejarah kita ditulis mereka sebagai keturunan Nabi lagi. Padahal secara ilmu sejarah sama sekali. Dari mulai pengakuan mereka abad 9 Hijriah, 895 Hijriah, bahwa mereka keturunan Nabi, mereka bikin sebuah buku di abad itu. Kemudian yang diakui ada di abad ke-4 Hijriah, namanya Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah. Di sana banyak kita ditulis, Ahmad bin Isa ditulis, sejarahnya ditulis, anak-anaknya ditulis, tapi nggak ada ini anak Ubaid yang menjadi leluhurnya Balawi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu hari ini kita suruh nerima. Ini kalau pakar-pakar sejarah yang direkrut oleh Kemendikbud atau Menteri Kebudayaan tidak memahami ada apa di balik klaim itu, kemudian disamakan dengan sejarah-sejarah lain, argumentum excellentio kemudian diterima sebelum ada yang membantah. Nah, ini akan berabe. Semua bisa mengklaim siapapun dari keturunan siapapun, dan dia bisa mengklaim bahwa dia mempunyai andil dalam suatu peristiwa penting apapun di masa lalu. Katanya bendera merah putih ini adalah hasil usulan Habib. Katanya yang namanya tanggal 17 Agustus itu diusulkan oleh Habib. Katanya Habib itu adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Lu kagak punya malu amat. Wali Songo katanya Habib. Bos, Wali Songo itu dihabibkan itu dalam buku mereka mulai tahun 1933, karya Alwi bin Thohir Al-Haddad, orang Bogor. Dia kemudian karena banyak tulisan dijadikan seorang mufti di Johor, Malaysia. Dialah yang pertama kali menyambungkan nasabnya nasabnya Wali Songo
bahwa ke atasnya satu keturunan dengan habaib. Untuk apa? Agar di sini mereka nyaman dan bisa mengklaim kepada Anda bahwa Anda harus berterima kasih pada Ane, karena dulu keluarga Ane awal Songo yang nyebarin agama Islam di sini, ente harus bayar pajak sama Ane. Hei kiai-kiai, sebulan sekali ngasih dong 5 juta sama Ane. Itu bos maksudnya. Itu namanya, kata ketua umum semalam, sariqatu darihil ghaib, mencuri sejarah orang lain untuk kemanfaatan dia dengan membelokkan sejarah masa lalu seakan-akan itu milik leluhur mereka. Maka hari ini mereka bisa berjalan tegak. Islam di sini dapat kakek aneh, padahal kakek aneh apa kakek ente? Kakek aneh apa kakek ente? Lu ngakuin kakek orang lain, aduh jijik. Katanya Wali Songo itu Balawi itu datang menyebarkan Islam. Wali Songo itu Balawi. Apakah Wali Songo itu datang untuk menjaga? Enggak, kata audien Kibin. Iya kan, tanya Wali Songo. Wali Songo berjasa apa tidak berjasa? Tapi Wali Songo bukan Balawi. Ente sama Ane bisa duduk satu panggung, satu majelis, kita uji mana yang mengklaim bahwa Wali Songo itu Balawi, sejak kapan itu ada. Pasti hanya ada di kitab-kitab NTJ, hanya ada di kitab keluarga ente. Untuk apa? Sariqah dari Filghair, mencuri sejarah orang lain tanpa data, bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Makanya tadi ada PWILS dari Sumeneb, banyak sekali. PWILS Sumeneb ini hebat. Dia punya PWILS itu seragamnya pakai bahasa Indonesia. Tidak ada seragam PWILS kayak dari Madura. Coba yang dari Madura berdiri semua. Ini lihat, PWI Sumeneb kaosnya paling indah se-Indonesia. Tepuk tangan. Semalam dia bilang sama saya, Kiai, ada makam lagi yang baru dibangun. Makam apa? Makam dikasih panjangnya 5 meter dia. Lalu disebutnya siapa? Habib siapa? Bukan Habib dia. Dikasih nama Ratu. Kalau kasih nama Ratu itu mungkin hanya kesalahan kecil. Kenapa? Walaupun betul misalnya dia salah dapat informasi gaib bahwa ini makam Ratu Sumeneb misalnya, itu tidak akan ada konsekuensi logis terhadap perebutan sejarah Madura. Tapi apabila makam baru itu kemudian dikasih merek Habib Abbas Asegaf, mereknya juga Abbas Asegaf misal. Nah, ini nama Asegafnya ini akan berkonsekuensi logis di masa depan berubahnya sejarah. Apalagi kalau dimerekin. Ini wafat tahun 1400 Masehi. Bahaya. Berarti ini para penyebar agama Islam yang ada di Madura, Mbak Khalil Bangkalan, Cakraningrat, itu kalah sama ini orang yang kita baru tahu sekarang makamnya. Gimana urusannya? Ratu Ibu
dan sebagainya itu yang 1700-an, 1600 itu nanti akan kalah oleh satu makam palsu yang dimerekin 1400. Nanti sejarah buyar. Menteri Kebudayaan bingung, ini bagaimana? Katanya ini Islam masuk ke Madura oleh Sunan Giri dan keturunannya. Tapi sekarang kok ada lagi yang 1400 lebih tua dari Sunan Giri. Berarti ini Sunan Giri datang ke Madura. Anak keturunannya waktu Madura sudah banyak orang Islam. Berarti Sunan Giri dan keturunannya bukan penyebar agama Islam di Madura pertama, tetapi Habib Abbas Assegaf. Ini yang akan terjadi, bos. Ini matanya kayak nggak suka Ki Muharram ini sama saya. Ini aku masih kipin. Wajahnya masih mantan. Tuh mantan juga tuh Gus Hairi yang dari Gresik. Kalau Gus Hairi Tegal, ini wajahnya sudah 100%. Karena mungkin dari dulu dia nggak punya duit, jadi nggak pernah dilarir. Kalau Gus Hairi Gresik, dulunya mungkin suka ngasih sama habaib, jadi masih ada kasih-kasihannya itu di hatinya. Sampai-sampai ketika di Winongan itu, di Winongan, masyarakat mau ada ziarah dari Habib-Habib mau ziarah pada hari itu. Masyarakat Winongan ziarah juga pada hari itu. Kata Panglima Jawa Timur, Kiai, ini kasihan nanti PWI akan gulat dengan teman-temannya sendiri. Kenapa? Kibin-kibinnya masih temennya, katanya, masih satu bangsa. Kalau merekanya nggak mau turun, nanti yang berantem kita orang pribumi dengan orang pribumi. Lalu bagaimana? Nggak usah kita ngadain acara-acara, biarkan saja mereka. Walaupun mereka ngadain acara, orang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi. Betul? Makanya nggak usah tuh sesuatu hal yang melanggar hukum kita lakukan, apalagi direkam-rekam. Kalau kita mau melakukan jangan sampai ada saksi, bos. Betul? Ini merekam saking semangatnya berjuang. Tapi yang terjadi di Winongan itu, saudara yang belum tahu, ada makam Mbah Soleh, asli orang pribumi, kiai besar. Understand? Lalu ada Habib dimakamin di situ. Dia bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang yang mempunyai peran di dalam masyarakat. Tiba-tiba dibikin makam seperti waliullah, seperti Sunan Gunung Jati. Kiai-kiai yang ada di samping-sampingnya habis, bos, nggak ada ceritanya lagi. Ini kemudian ahli warisnya marah, kemudian berdemo bahwa ini telah terjadi kezaliman makam orang pribumi yang sudah ratusan tahun, kemudian dipendem, diganti makamnya Habib. Gitu akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perusakan oleh masyarakat. Cuma salahnya ada di antara kita yang mengabadikan perjuangan mereka. Iya, jadi itu makanya para penegak hukum jangan lihat hanya KUHP, bos, lihat psikologi hukum dan filsafat hukum. Asal-muasalnya apa sampai terjadi? Asal-muasal ada perendahan kiai-kiai Nusantara di tanah Winongan. Ada perendahan makam-makam para aulia kekasih Allah yang dihormati oleh masyarakat setempat, kemudian dihilangkan, ditimpa oleh cungkup seorang Habib yang bukan siapa-siapa. Itu yang harus kemudian diusut. Dia ada izin apa tidak? Ada nggak izin dari masyarakat?
izin dari nazir kalau dia wakaf, izin dari kepala desa kalau dia tanah negara. Kalau tidak ada berarti dia atas dasar apa membangun semua itu, padahal ulama-ulama di situ saja yang asli orang situ tidak ada yang membangun curug sebesar itu. Itu yang harus ditelusuri Bapak penegak hukum, Bapak hakim. Maka saya Imaduddin Usman Al-Bantari memohon kepada para hakim yang menangani kasus Binongan untuk menetapkan Gustom dan Gus Puja tidak bersalah dan mohon namanya direhabilitasi karena dia adalah pejuang bangsa Indonesia. Dan kasus hukum pelaporan dari ahli waris Winongan, ahli waris makam kiai-kiai yang melaporkan pembangunan daripada cungkup yang tidak berizin itu harus diusut, diterima, panggil siapa itu yang membangun, atas dasar apa, dan kalau itu melanggar hukum, hukum yang seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Demikian, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.